Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video ini kita kembali lagi nih teman-teman, cerita tentang asal-usul atau legenda di Indonesia. Nah, kali ini ceritanya tentang sebuah danau yang ada di Indonesia, danau terbesar di Indonesia. Siapa yang bisa tebak? Yuk komen di bawah. Nah, untuk cerita-cerita legenda lainnya yang pernah saya bahas nih, ada Roro Jonggrang. Nanti saya taruh di sini ya linknya ya. Ada juga Rawapening. Nah, cerita rakyat ini sudah terkenal ya teman-teman di kalangan masyarakat Indonesia. Danau Toba ini terletak di Parapat, Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar nomor 3 di Asia Tenggara setelah Danau Kaspia dan Danau Baikal. Cerita rakyat tentang asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Kita simak ya, langsung let's go! Ada seorang petani muda yang bernama Toba, teman-teman. Toba ini merupakan seorang petani yang banyak menghabiskan waktu di sawah. Ia juga merupakan anak yatim piatu. Dia hidup seorang diri, teman-teman. Sesekali ia juga senang pergi memancing ikan untuk dimakan atau dijual ke pasar. Nah, suatu hari dia ini pergi memancing ikan. Gak lama kemudian nih dia mendapat seekor ikan mas yang ukurannya itu lumayan besar dibanding ikan-ikan mas pada umumnya. Sudah itu warnanya tuh juga sangat mengkilat, teman-teman, sangat berkilau gitu ikannya. Gak lama kemudian dia memutuskan pulang ke rumah dengan membawa ikan tersebut. Warna ikan itu warna kekuningan dan sisik-sisiknya itu berwarna kuning keemasan, teman-teman. Setelah sampai di rumah, dia kaget, teman-teman. Tiba-tiba si Toba ini melihat ikan mas yang sebelumnya mau dipotong, mau dibersihkan ini berubah menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Nah, kemudian perempuan cantik ini nih bicara, "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besar dia. Telah ditakdirkan kepada aku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegang aku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini," kata perempuan cantik tersebut, teman-teman. Toba ini akhirnya membawa perempuan tersebut ke rumah dan karena kecantikan yang ia miliki itu, akhirnya si Toba tuh jatuh cinta dan Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujui permintaan Toba, tapi ada satu syarat yang harus Toba penuhi. "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-sekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan mengatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." Jelas perempuan cantik tersebut, teman-teman. Lalu mereka menikah setelah dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Anak ini tumbuh dengan aktif. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk mengantarkan bekal ayahnya aja nih teman-teman ke ladang, Samosir tuh sering menolak permintaan ibunya. Selain itu pula Samosir itu, teman-teman, yang namanya makan banyak banget. Makan banget kayak Samson. Kalau pernah nonton film Samson nggak? Samson itu kan kalau makan kan gitu, rakus gitu istilahnya. Karena nafsu makan si Samosir ini banyak banget alias tinggi banget, makannya tuh banyak banget. Akhirnya kan ayahnya tuh kan harus bekerja keras untuk memenuhi nafsu makan anaknya tersebut. Bahkan juga sering jatah makan dan sekeluarganya itu dihabisin teman-teman sama Samosir. Ya ampun, Samosir. Gregetan gitu ya kalau ada anak yang nggak tahu diuntung sama orang tuanya. Nah, akhirnya ini suatu hari nih si Samosir tuh diminta nih sama ibunya untuk mengantarkan bekal nih ke ayahnya ke ladang. Awalnya nih si Samosir tuh nolak. Dia dasarnya udah nggak mau ya, udah nggak mau nih disuruh-suruh sama emaknya itu dia nggak mau. Tapi kan dipaksa nih sama ibunya. Akhirnya karena dipaksa, akhirnya dia terpaksa deh untuk mengantarkan
bekal ini ke ayahnya. Ketika ayahnya sedang bekerja di ladang, Samosir tuh datang tuh dengan wajah yang asem gitu ya, yang nggak ikhlas gitu nganterinnya. Nah, di tengah perjalanan itu, ketika dia nganter makanan bekalnya itu, dia tuh lapar banget. Namanya juga anak yang rakus, anak yang serakah. Dia lapar itu nggak tahan kan lihat makanan. Akhirnya bekal makanan untuk bapaknya itu, untuk ayahnya itu dimakan. Awalnya tuh niatnya tuh makannya sedikit aja gitu kan, kasihan gitu ayahnya. Tapi karena emang dasarnya tuh rakus, akhirnya justru malah jadi sisanya itu yang dikit. Jadi dia makannya jauh lebih banyak. Dengan sisa makanan yang sedikit itu dibawa deh tuh ke bapaknya. Nah, si Toba ini nih, bapaknya kan yang lagi capek nih, lagi kerja, lagi nyangkul, tuh senang banget tuh lihat Samosir datang ke ladang sambil bawa bekal makanan. Karena dia emang udah lapar banget gitu. Nah, kegembiraannya ini ternyata tuh nggak berlangsung lama teman-teman. Ketika dia buka bekal makanannya itu, isinya itu udah dikit banget karena udah hampir habis dimakan sama Samosir. Nah, kesel banget deh tuh bapaknya ya, karena udah capek, lapar, segala macem, panas, segala macem. Marah deh si Toba itu kepada Samosir. Si Toba bilang, kenapa makananku tinggal sedikit? Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi aku makan dan minum sedikit bekal ayah gitu kata si Samosir. Tapi tidak semua aku habiskan kan, aku masih sisa sedikit untuk ayah, kata Samosir dengan wajah yang polos. Anak tidak tahu diuntung ya kamu, kata Toba ke Samosir. Nah, kemarahannya itu akhirnya semakin menjadi-jadi dan tidak terbendung. Akhirnya si Toba ini keceplosan teman-teman. Dia keceplosan ngomong, dasar kau anak keturunan ikan, kata si Toba. Nah, si Samosir tuh kan kaget, apa gitu maksudnya gitu. Akhirnya dia nangis karena dimarahin sama ayahnya. Sambil pulang ke rumah, dia ngadu nih sama ibunya, cerita kalau ayahnya tuh marah. Kemudian sang ibu itu berdiri sambil memegang tangannya Samosir. Nah, dalam hitungan sekejap aja mereka berdua ini sudah menghilang. Keajaiban ini datang dari bekas pijakan kaki sang ibu dan Samosir ini. Muncullah air yang sangat deras dan tidak terbendung hingga menenggelamkan desa. Nah, terbentuklah sebuah danau akibat kejadian ini teman-teman. Hingga danau itu diberi nama Danau Toba. Adapun pulau kecil yang ada di tengah-tengah Danau Toba itu diberi nama Samosir untuk mengingatkan tentang anak laki-laki si Toba. Itu dia teman-teman, cerita rakyat tentang asal-usul Danau Toba di Sumatera Utara. Semoga kalian jadi makin tahu ya tentang legenda di Indonesia. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.